Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali melakukan updates secara full tentang beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Dan tentunya juga di akhir video nanti kita bakalan bahas Bitcoin secara price action, kira-kira apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,41 triliun dolar atau naik sekitar 0,26%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix walaupun sebagian besar berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 16%. Dan lagi-lagi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 17,07% menuju 55,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas Bitcoin, kita pengen bahas beberapa chart lainnya dulu yang menurut saya juga tidak kalah penting untuk kita pantau. Pertama adalah chartnya dollar index. Nah, di video terakhir ketika kita melakukan update seputaran dollar index, saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa karena ada indikasi bahwa kita mendapatkan konsolidasi di sekitaran area 105 sampai 106 di sini menunjukkan bahwa dollar index terlihat mampu untuk flip area ini yang harusnya menjadi resistance menjadi support. Oke, walaupun kita terkoreksi cukup dalam nyampe ke area 104 di sini, tetapi untuk sementara bagi saya ini adalah masih bentuk koreksi yang wajar gitu ya. Dari ini masih berpotensi untuk breakout dan menuju ke area higher high berikutnya, teman-teman. Oke. Nah, jika ini yang kita lihat, maka tentunya ini akan sedikit banyak berpengaruh juga terhadap stock market Amerika Serikat yang kemungkinan bakalan mendapatkan semacam selling pressure. Oke. Dan saya rasa senario untuk midterm-nya itu masih belum berubah untuk dollar index. Saya masih merasa bahwa semua yang kita lihat di sini adalah relief rally dan kita akan kemudian start untuk kembali drop dan membentuk lower low baru. Itu adalah masih senario yang saya pegang sampai hari ini. Tidak ada perubahan sama sekali, cuman kalau untuk short term memang kita melihat ada sedikit perubahan. Yang awalnya saya expect dollar index cuma akan nyampe ke sekitaran area di sini, tapi karena price action di sini menunjukkan bahwa ada rally diikuti konsolidasi, maka ini memperbesar chance bahwa kita kemungkinan akan at least melakukan satu kali push lagi ke atas sebelum pada akhirnya kemungkinan akan mendapatkan koreksi atau bahkan kembali reverse membentuk ke lower low yang baru. Nah, ini adalah senario yang menurut saya untuk sekarang probabilitasnya paling besar, di mana kita akan kembali push minimal lah kembali nyampe ke sekitaran area di sini atau break di atas area high terakhir di sini. Nah, lalu apa senario yang bisa menginvalidasi hal ini? Adalah apabila teman-teman kita mampu untuk breakdown di bawah area 104,5 di sini, kemudian start untuk mendapatkan semacam bearish continuation pattern. Contohnya seperti apa? Yang paling ideal adalah jika kita mendapatkan sell off seperti ini, diikuti ada bearish continuation pattern. Contohnya di sini adalah bear flag. Nah, sama juga kalau misalnya kita memang mau untuk drop lebih dalam dari sini dan mendapatkan retest ke area low terakhir di sini, maka yang harus saya lihat adalah sell off, diikuti ada bearish continuation pattern, dan ini adalah pertanda dari dollar index bahwa kita kemungkinan akan kembali nge-retest minimal ke area support di 101 sampai 100 di sini. Tentunya kita sebagai investor cryptocurrency harapannya adalah senario ini yang terjadi ya, bahwa secepatnya kita melihat dollar index itu kemudian terkoreksi atau bahkan kembali membentuk lower low baru, karena itu biasanya berarti performa Bitcoin dan juga stock market Amerika Serikat itu bakalan baik. So, untuk beberapa minggu ke depan akan menjadi saat-saat yang sangat krusial menurut saya bagi dollar index, karena ini akan menjadi penentuan apakah pada akhirnya dollar index akan push kembali sekali lagi ke atas sebelum pada akhirnya reverse, ataukah kita melihat beberapa minggu ke depan akan ada candle seperti ini muncul, konsolidasi 1-2 minggu, dan kita kemudian start untuk kembali roll over ke bawah, seperti yang kita lihat di sini. Jawabannya nanti akan bergantung mungkin
3-4 minggu ke depan kita akan pantau lagi secara chart candle-nya bentukannya seperti apa dan kita bakal lakukan update lagi. Jadi untuk sementara sebelum kita mampu melihat hal semacam ini terjadi, saya masih lebih prefer untuk short term dollar index mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk kembali push lagi sekali lagi ke atas minimal. Oke, ini adalah senario yang mungkin menurut saya paling besar persentasenya terjadi. Nah, kemudian untuk stock market Amerika sendiri, jika teman-teman perhatikan, kita persis rebound dari area trendline yang kemarin sudah kita bahas akan menjadi area yang sangat krusial dan wajib dipertahankan oleh S&P 500. Dan guess what? Kita mendapatkan ada closing weekly candle kemarin itu dalam keadaan engulfing. Oke. Bahkan engulf 2 candle sebelumnya. Engulf itu maksudnya menelan ya teman-teman, menelan 2 candle sebelumnya, menunjukkan ada buying pressure yang sangat besar, dan kita juga closing weekly candle kali ini dalam manner yang cukup meyakinkan. Cuman memang, jika kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, mungkin di daily chart, maka kita bisa katakan bahwa untuk sekarang, S&P 500 sedang mencoba untuk melakukan breakout dari area trendline di sini. Walaupun untuk sementara kita memang mendapatkan ada potentially breakout ya teman-teman. Ini tergantung teman-teman tariknya seperti apa. Kalau kalian rapi banget tariknya, ini kemungkinan masih persis di area trendline-nya. Oke, jadi ini belum fix menurut saya adalah breakout. Saya rasa akan lebih make sense breakout-nya jika kita udah melewati area 4447. Jika itu yang kita lihat, kemudian kita retest. Nah, ini adalah pertanda yang sangat besar bahwa kita kemungkinan sudah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini. Oke. Dan kita kemungkinan akan start untuk kembali breakout ke atas. Tapi kalau misalnya kita melihat dollar index beberapa minggu ke depan, sesuai dengan senario yang tadi saya sampaikan, mengalami rally lagi ke atas sekali lagi, maka kita bisa melihat selling pressure di stock market dan kemungkinan kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 4.200 sampai 4.300 di sini. Sebagai area yang sebelumnya menjadi resistance, harusnya sekarang kita flip menjadi area support. Sekaligus kalau kita nyampe ke area di sini, maka teman-teman harusnya bisa melihat bahwa ada potensi inverse head and shoulder itu tercipta di sini. Dan ini lagi-lagi adalah reversal pattern. Jadi untuk gambaran besarnya, semuanya masih sesuai dengan senario sebenarnya teman-teman. Bahwa untuk S&P 500 saya merasa kita akan kembali ke all-time high-nya. Oke. Hadangan terakhir ada di 4.590-an sampai 4.600. Kalau ini kita sudah lewati, saya rasa tidak ada alasan lagi bagi S&P 500 untuk tidak menyentuh ke area all-time high terakhirnya atau bahkan menjebol ke area all-time high yang baru. Sekali lagi, jika ini yang kita lihat teman-teman, kemudian kita start untuk terkonsolidasi di atas area tersebut, siap-siap Bitcoin juga kemungkinan besar akan mengikuti jejak S&P 500. Dan kita udah pernah bahas soal ini, bahwa secara historis, biasanya ketika S&P 500 terkoreksi selama jangka waktu yang cukup lama, kemudian dia start untuk kembali breakout ke area all-time high yang baru, biasanya beberapa bulan kemudian, Bitcoin juga mengalami rally yang sama. Sehingga itulah kenapa secara general, S&P 500 dan juga Bitcoin itu pergerakannya terkorelasi positif. Oke? Artinya pergerakannya sama. Kalau misalnya S&P 500 performanya baik alias in bullish trend, biasanya Bitcoin juga bullish trend. Walaupun tidak persis ya, artinya tidak misalnya hari ini S&P 500 naik 5%, Bitcoin juga sudah pasti naik. Tidak seperti itu. Tapi in general, kalau kita lihat secara gambaran besarnya, pergerakannya itu mirip. Ketika S&P 500 itu positif atau bullish trend, Bitcoin juga sama. Ketika S&P 500 itu berada di bearish trend, Bitcoin juga kemungkinan berada di area yang sama. Begitu ya. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Apa yang sedang terjadi? Teman-teman, di video kemarin saya sampaikan bahwa karena ada beberapa alasan yang menyebabkan saya merasa bahwa Bitcoin akan at least mendapatkan push lagi dulu ke bawah, adalah pertama, kita mendapatkan closing di bawah area trendline di sini. Kedua, kita mendapatkan ada indikasi rising wedge. Itulah kenapa saya sampaikan ini bisa menjadi short setup bagi teman-teman semua. Tetapi, kemungkinan besar sebagian dari teman-teman yang masuk di sini itu tidak sempat menyentuh target, gitu ya. Kita memang mengalami penurunan, tetapi tidak sampai target kita yang minimal ada nyampe di sekitaran 36 ribuan di sini. Ini adalah target kita pertama. Tapi ini tidak kita sentuh. So, apa mau dikata, antara teman-teman keluar
ini harusnya semuanya keluar dalam keadaan break even karena kita sudah mengalami penurunan yang lumayan gitu ya, dan kita sudah sedikit lagi mencapai target, tapi apa boleh buat tidak mencapai target dan kita kembali reverse ke atas. Berarti ya kemungkinan besar teman-teman keluar dalam keadaan break even. Tidak masalah gitu ya, kita sudah mendapatkan beberapa setup yang profit kemarin, so saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan harusnya kalau kita cuma keluar dalam keadaan break even. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, what's next gitu kan? Apa yang kita lihat untuk hari ini? Yang pertama adalah teman-teman, kita pada akhirnya melihat Bitcoin mampu untuk kembali breakout dari area trendline besar di sini. Which is tentunya merupakan indikasi yang sangat positif. Tetapi apakah ini berarti teman-teman sudah wajib untuk kembali masuk ke Bitcoin? Yaitu tergantung profil resiko masing-masing. Kalau kalian misalnya tipikal yang sangat agresif gitu ya, maka mungkin area trendline ini bisa kalian manfaatkan untuk mencari setup untuk long. Tetapi kalau misalnya kalian masuk di sekitaran area di sini, kalian wajib cekatan teman-teman. Oke, cekatan itu artinya kalau misalnya kalian melihat ada sesuatu yang kemudian salah, kalian harus cepat-cepat keluar gitu. Artinya kalau kalian masuk di sini dan kemudian kita justru kembali close di bawah area 36.800 di sini, kalian harus tega untuk cut loss gitu. Karena ini adalah setup dengan profil resiko yang sangat tinggi. Kita memang sekarang breakout dan sekarang dalam tahap retest. So, untuk sementara, short term tentunya ini adalah pergerakan yang cenderung terlihat bullish. Tetapi, saya baru mungkin akan tertarik untuk masuk kembali ke Bitcoin jika kita mendapatkan ada koreksi yang lebih panjang dari ini. Nah, ini mungkin chart yang lebih bersih supaya saya lebih gampang jelasinnya. Maksudnya gimana? Untuk pattern yang lebih besar adalah jika kita kemudian mendapatkan ada indikasi beberapa pattern continuation. Artinya bisa aja ada penan di sini. Ini bisa saya manfaatkan untuk kembali masuk. Atau misalnya ada ascending triangle di sini. Ini juga bisa saya manfaatkan untuk masuk. Ini adalah lebih senario yang saya prefer, teman-teman, daripada kalau saya harus masuk dari sekarang. Karena bagi saya, gitu ya, untuk sekarang, secara pattern pun, saya belum melihat ada setup yang terlalu rapi. Selain mungkin, kita bisa melihat Bitcoin mendapatkan buying pressure dan mampu untuk kembali jebol di atas trendline tersebut. Oke, itu adalah indikasi yang baik. Tetapi apakah kalian ketemu dengan setup yang rapi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan selanjutnya. Kalau saya pribadi belum ketemu. Tapi kalau teman-teman ternyata memang ketemu dengan setup yang baik, risk to reward ratio-nya oke, silakan diambil. Tapi kalau saya lebih prefer kedua senario yang tadi saya sebutkan itu terjadi. Antara kita membuat semacam penan di sini, ini ketika breakout saya bisa manfaatkan untuk masuk, atau sekali lagi ascending triangle, yang juga bisa saya manfaatkan untuk masuk apabila kita breakout ke atas. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya masih akan stay in the sideline terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, teman-teman. Artinya, kalaupun harganya naik terus, sekali lagi saya sudah punya spot back. Dan tidak ada kewajiban, sekali lagi ini sering saya sampaikan ke teman-teman, tidak ada kewajiban bagi teman-teman yang merupakan traders untuk setiap hari berada di market. Jika ketemu tidak ada setup yang baik, belum ketemu setup yang sesuai, sudah. Tunggu dulu di sideline. Kesabaran juga adalah sebuah kunci utama bagi teman-teman yang merupakan traders untuk dapat sukses long term. Jadi trading itu bukan hanya soal kita cari setup, kita eksekusi, tapi juga kadang-kadang kesabaran itu menentukan segalanya. Kesabaran dalam menunggu setup yang rapi, kesabaran ketika menghadapi senario di mana kalian harus cut loss, kesabaran di mana kalian harus menunggu sampai setup kalian hit target profit dan tidak take profit lebih awal, itu semuanya perlu kesabaran, teman-teman. Kalau tidak kalian latih dan kalian terus-menerus mengambil keputusan atas dasar emosi kalian, maka cepat atau lambat semua plan yang kalian sudah susun akan hancur berantakan dan kalian akan kembali ke habit mungkin yang lama-lama yang mungkin selalu menghasilkan kalian margin call. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kalian buru-buru kembali masuk ke market. Setup berikutnya akan datang, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir, tunggu aja dulu. Kalau misalnya kalian tetap nekat mau cari setup, menurut saya carilah setup di altcoin. Saya rasa masih lebih banyak setup yang lebih baik, yang lebih rapi, yang risk to reward ratio-nya lebih baik daripada kalau kalian masuk ke Bitcoin. Begitu ya. Jadi untuk short term kesimpulannya, kalau misalnya kita lihat di sini memang kita sudah mampu breakout dan retest lagi, menunjukkan bahwa untuk sementara short term kemungkinan kita akan kembali start untuk merangkak naik ke atas.
Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa kita sudah siap untuk breakout ke area high yang baru. Itu saja teman-teman. Itulah kenapa saya belum mau untuk masuk ke setup apapun per hari ini, kecuali ada beberapa pattern yang tadi saya sebutkan itu terbentuk selama beberapa hari ke depan. Ingat, kita juga sedang berada di weekend, teman-teman. Otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi, malah cenderung akan ada percobaan untuk manipulasi, terutama apabila ada banyak sekali leverage yang tertimbun di market, maka itu akan menjadi makanan empuk para market maker. Jangan sampai kalian menjadi salah satu korbannya. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.